Oke, baik kita lanjutkan kembali ya. Tadi kita sudah menjawab di pertanyaan yang pertama ya, di mana memang ada laporan sebelumnya terkait kejadian efek samping yang disebabkan oleh penggunaan natrium diklofenak ya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Di sini ditanyakan apakah efek samping obat terjadi setelah pemberian obat yang dicurigai. Nah, untuk pertanyaan nomor 2, ini bisa kita tanyakan kepada pasien langsung ya, atau keluarga pasien kalau pasiennya tidak memungkinkan untuk kita wawancara, atau kalau memang ada di deskripsi atau dinarasikan di dalam rekam medis boleh ya. Namun kalau tidak ada ya kita bisa tanyakan langsung pada pasien. Nah, kalau dari contoh kasus yang saya berikan di sini ya, ini karena kasusnya bersifat narasi ya, kita nggak ketemu pasien. Di sini disebutkan bahwa di tanggal 11 Mei ini pasien sudah minum obat gitu ya, nah, untuk mengatasi nyeri saat menstruasi. Nah, beberapa jam setelah minum obat, pasien mengaku gatal ya pada bagian lehernya dan kemudian sudah mulai keluar cairan jernih. Nah, gejala yang dikeluhkan pasien ini eh, bisa atau besar kemungkinan merupakan efek samping obat ya, karena terjadi beberapa saat setelah penggunaan obatnya. Oke, maka untuk jawaban nomor 2 di sini adalah yes ya, iya. Nantinya muncul setelah penggunaan obat yang dicurigai. Kemudian nomor 3, apakah efek samping obat membaik setelah obat dihentikan atau obat antagonis khusus diberikan? Oke, nah untuk nomor 3 juga sama, bisa kita tanyakan pada pasien ya kalau memang pasiennya sempat menghentikan penggunaan obatnya, apakah ada perbaikan gejala ya. Tapi kalau atau obat antagonisnya mungkin pasien nggak paham kan terkait obat antagonis, maka kalau terkait obat antagonis ini kita tidak usah menanyakan pada pasiennya ya. Tapi cukup ketika obat dihentikan, apakah gejalanya membaik atau tidak. Oke, kita lihat di kasusnya di sini. Oh, tidak ada keterangan ya. Tidak ada keterangan, bahkan malah besoknya dia tetap pasien tersebut tetap menggunakan obatnya karena nyerinya katanya eh, belum membaik ya. Jadi kita bisa jawab di sini tidak tahu karena tidak ada keterangan ya. Artinya tidak ada jawaban untuk pertanyaan nomor 3. Kemudian, nah, apakah efek samping obat terjadi berulang setelah obat diberikan? Untuk nomor 4, sama bisa kita tanyakan kepada pasien, apakah setelah obatnya diminum lagi, apa namanya, gejala efek sampingnya muncul kembali atau tidak ya. Nah, kebetulan di soal tadi sudah jawab ya. Jadi di tanggal 12 dia pakai lagi dan gejalanya bertambah parah. Oke, maka yes. Nah, apakah ada alternatif penyebab yang dapat menyebabkan kemungkinan efek samping obat? Ini kita analisis ya. Maksudnya gini, karena kebetulan di kasus ini pasien hanya menggunakan satu obat yaitu natrium diklofenak saja ya, nggak pakai obat lain, ya jawabannya tidak ada langsung gitu ya. Bisa langsung kita jawab mudah. Namun misalnya pasien ini pasien tadi itu menggunakan beberapa obat ya. Misalnya selain natrium diklofenak, pasien juga pakai misalnya ada paracetamol misalnya. Kemudian juga ada minum antibiotik. Nah, itu maka pilihannya adalah apa namanya? Atau maksudnya gini, ketika ada obat yang memiliki potensi yang sama ya, beresiko menyebabkan efek samping yang sama selain dari natrium diklofenak tadi. Atau ada alternatif penyebab yang lain ya. Misalnya juga ini bisa eh, karena faktor makanan, misalnya pasiennya alergi seafood, yang kebetulan minum natrium diklofenak plus juga mengkonsumsi seafood, itu juga bisa kita curigai ya. Mungkin eh,
reaksi alergi yang muncul pada pasien itu bisa karena reaksi alergi makanan ya, atau tadi bisa karena obat lain yang sama-sama memberikan efek samping seperti obat natrium diklofenak. Ya, intinya itu. Tapi kalau cuma satu obatnya, kemudian pasien juga nggak punya riwayat alergi makanan dan sebagainya, maka kita bisa pilih tidak ya. Oke, nomor 6. Nah, lihat untuk nomor 6 jangan pernah sekali-kali kita tanyakan atau kita wawancarakan pada pasien ya. Apakah efek samping obat muncul kembali ketika placebo diberikan gitu ya. Pertama, pasien tidak akan paham ya. Placebo itu apa? Pasien tentunya nggak paham. Dan kemungkinan untuk di Indonesia sendiri ini jarang pasien yang kita berikan placebo ya, mungkin kecuali untuk kepentingan penelitian dan sebagainya. Sehingga kita bisa jawab ya kita nggak tahu ya, karena memang tidak diberikan placebo. Oke, kemudian nah apakah obat yang dicurigai terdeteksi di dalam darah atau cairan tubuh lainnya dengan konsentrasi yang toksik? Nomor 7 ini merupakan hasil pengujian laboratorium ya, jadi juga nggak usah ditanyakan kepada pasien. Kalau ada di rekam medis, ya silahkan dilihat di rekam medis ya. Apakah memang hasilnya menunjukkan adanya reaksi toksik dari penggunaan obat atau tidak. Kalau memang tidak ada dan tidak ada informasi terkait itu, kita bisa jawab tidak tahu. Ya, kebetulan di kasus tadi tidak ada, ya tidak ada keterangan hasil lab apapun ya. Nah, apakah efek samping bertambah parah ketika dosis obat ditingkatkan atau bertambah ringan ketika dosis obat diturunkan atau ketika obat diturunkan dosisnya. Kita lihat di kasus di sini tanggal 12 Mei pasien masih merasakan nyeri, memutuskan mengkonsumsi obat kembali tapi tidak menambah dosis ya, artinya tetap dosis yang sama 25 mg. Kemudian gatal pada tubuhnya tapi tambah parah ya. Oke, berarti nomor ini juga kita nggak tahu ya, kita tidak ketahui karena tidak ada informasi terkait itu ya. Oke, kemudian apakah pasien pernah mengalami efek samping obat yang sama atau obat yang mirip sebelumnya? Nah, nomor 9 kita bisa gali informasi ini dari pasien, tapi tidak menanyakan secara eksplisit pertanyaannya dibacakan seperti ini enggak ya. Kita bisa tanya selain obat ini, obat natrium diklofenak, apakah pasien juga memiliki riwayat alergi terhadap obat lain misalnya ya. Nah, kebetulan di kasus ini ternyata Nona N ini memiliki alergi obat terhadap penisilin. Jadi penisilin ini golongan antibiotik dan aspirin. Aspirin ini golongan NSAID ya, sama dengan golongan natrium diklofenak, sama-sama NSAID, sama-sama antiinflamasi, sama-sama untuk mengatasi nyeri ya. Oke, jadi jawabannya adalah ya. Karena natrium diklofenak ini itu satu golongan ya dengan aspirin. Nah, apakah efek samping obat dapat dikonfirmasi dengan bukti yang objektif? Nah, untuk pertanyaan ke-10, ini juga tidak perlu ditanyakan pada pasien. Maksudnya, apakah efek samping yang muncul pada pasien memang bisa terbukti, ya, terlihat, ya, bisa dibuktikan, ya, secara objektif. Nah, ini kan pasien tadi keluhannya menunjukkan ini kemerahan, melepuh bahkan ya. Nah, artinya itu sudah ada bukti yang objektif, bisa kita lihat, bisa semua orang bisa lihat itu, tuh ya. Maka jawabannya adalah ya. Oke, tinggal kita jumlahkan total skornya berapa? 3, 5, 7, 8, 9. Total skornya adalah 9. Maka ketika total skornya 9, maknanya apa di sini? Kategorinya 9, lebih dari 9 ya. Highly probable. Artinya apa? Artinya sangat besar sekali kemungkinan gejala yang dialami pasien sebagai akibat efek samping penggunaan obat. Dalam kasus ini adalah pasien sangat besar sekali kemungkinan pasien mengalami efek samping dari penggunaan obat natrium diklofenak. Nah, begitu interpretasinya. Oke.
Ya, mudah-mudahan dapat dipahami dan mohon untuk dapat dipelajari kembali ya. Baik, terima kasih untuk materi meso dicukupkan sekian ya. Terima kasih atas atensinya, mohon dapat dipelajari kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.